Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar hadis ke-26 yang berjudul mendamaikan orang yang bertikai dengan adil. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu salama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yaumin tatallu'u fihi syamsu ta'dilu baina snaini sadaqah wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqatun wa bi kulli khutwatin tamshiha ila salati sadaqatun wa tumitul ada anit tariqi sadaqah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, setiap ruas tulang tubuh manusia wajib dikeluarkan sedekahnya setiap hari ketika matahari terbit. Mendamaikan secara adil dua orang yang bertikai adalah sedekah. Membantu orang lain menaikkan kendaraan atau mengangkat barang ke atas kendaraannya adalah sedekah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Tiap langkah untuk mengajarkan sholat di masjid adalah sedekah, dan menyingkirkan duri di jalan adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Urgensi hadisnya, di antara tujuan terpenting yang ingin dicapai oleh Islam adalah menyatukan hati kaum muslimin, tegaknya kebenaran di antara mereka, kokohnya barisan mereka, dan kemenangan terhadap musuh. Fiqhul hadis atau kandungan hadisnya, kekuasaan Allah. Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Perlunya bersyukur. Kesempurnaan anggota badan, panca indera, tulang belulang, dan persendian merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah yang perlu senantiasa disyukuri. Karena jika tidak disedekahkan dalam setiap matahari terbit, jika kita tidak mampu, maka cukuplah hanya sholat duha 2 rakaat untuk membayar sedekah yang telah Allah berikan nikmat kepada kita. Macam-macam syukur. Yang pertama, syukur wajib. Syukur wajib adalah dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhi semua larangannya. Yang kedua adalah syukur sunnah, yaitu dengan melaksanakan sebuah berbagai amalan yang sifatnya sunnah, tentunya setelah melakukan berbagai kewajiban dan meninggalkan berbagai larangan. Macam-macam sedekah. Yang pertama, bersikap termasuk karunia Allah pada hambanya adalah menjadikan rasa syukur kepadanya yang wajib dan yang sunnah dari seseorang hamba yang sebagai sedekah. Kadang manfaatnya hanya terbatas untuk diri sendiri, seperti berjalan ke masjid untuk sholat. Adapun bentuk-bentuk sedekah dalam hadis tersebut adalah berbagai berikut. Bersikap adil kepada dua orang yang bertikai. Hal ini tentunya dilakukan dengan melerai orang yang berantem. Yang kedua adalah membantu seorang berkenaan dengan kendaraannya. Hal ini bisa dilakukan dengan cara berbagai macam. Bisa dengan cara membantu menaikkan barang bawaannya ke dalam mobilnya, ke dalam motornya, atau bisa juga membantunya menaiki kendaraannya, misalnya nenek-nenek. Yang ketiga adalah perkataan baik, meliputi mengucapkan yarhamukallah ketika ada orang yang bersin dan lain-lain. Yang keempat adalah berjalan untuk sholat. Ini juga mendorongkan untuk melakukan sholat dengan berjamaah. Yang kelima, menyingkirkan sesuatu yang membahayakan dari duri. Amalannya paling rendah adalah menyingkirkan gangguan jalan dari duri. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Salat duha sebagai rasa syukur atas kesempurnaan anggota tubuh. Memuji Allah atas nikmat yang telah diberikan adalah tanda syukur. Ikhlas hanya kepada Allah dalam melakukan amal-amal kebaikan yang disebutkan dalam hadis tersebut, dan berbagai amalan kebaikan yang lain adalah syarat diterimanya sebuah amalan. Hadis ini tidak bermaksud membatasi jenis sedekah. Penyebutan beberapa macam dalam hadis tersebut bukanlah perbatasan terhadap macam-macam sedekah, namun sifatnya hanya penegasan. Hadis di atas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempurnaan anggota badan kepada manusia. Karena itu manusia diharuskan mensyukuri setiap anggota tubuhnya. Bentuk dari rasa syukur tersebut sangat beragam, namun demikian bisa dikategorikan dalam 2 kategori. Itu syukur bermanfaat bagi orang lain, misalnya perbuatan baik, memperluas kebaikan, membantu orang yang berada dalam bahaya, perlakuan yang baik, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah syukur dampaknya hanya terbatas dari orang yang melaksanakan. Sebagai contoh, ucapan tahmid, tasbih, takbir, tahlil, istighfar, salat nabi, membaca Al-Quran,
melangkah menuju masjid, duduk di masjid untuk menanti sholat dan lain sebagainya. Itu adalah syukur yang terbatas yang berdampak pada diri sendiri, yaitu mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yaitu membaca salawat. Semoga bermanfaat. Hadis ada di deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.